Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, dan insyaallah ini menjadi pembahasan terakhir kita, yakni bab makhfudatil asma, tentang isim-isim yang dikhafatkan atau isim-isim yang dimajrur atau dijerkan. Jadi di sini kita telah sampai di pembahasan terakhir. Dan insya Allah kita akan langsung bahas semua isim-isim yang dikhafatkan dalam satu video, karena di sini hanya ada 3 macam. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu makhfudatil asma'i. Bab tentang isim-isim yang dikhafatkan. Al-makhfudatu thalathatu aqsamin. Adapun isim-isim yang dikhafatkan itu 3 jenis. Jadi ada 3 macam isim-isim yang dikhafatkan. Kemudian beliau mengatakan makhfudun bil harfi. Yang pertama adalah isim yang dikhafatkan dengan sebab huruf. Nah, dia majrur atau yakni makhfud dengan sebab huruf. Majrurun bil harfi. Wa makhfudun bil idofati. Dan isim yang dijerkan dengan sebab idofah. Dengan sebab idofah. Jadi nanti ada istilah mudhof dan istilah mudhofun ilaih. Kemudian watabi'un lil makhfud. Dan ada juga isim yang dia majrur atau makhfudnya dengan sebab tabi' lil makhfud, yakni mengikuti isim yang majrur. Dan ini kita telah bahas sebenarnya teman-teman sekalian. Sebenarnya untuk mahfud bil harfi dan tabi'ul lil mahfud kita telah bahas. Kapan? Yakni mahfudun bil harfi di awal pembahasan kita, penulis telah menyebutkan wa huruful jarri, wa hiya min wa ila wa an dan seterusnya. Wa huruful qasami al waw wal ba'u wa ta'u. Kita telah bahas itu tentang huruf-huruf jar. Nah, yang dimaksud dengan majrur dengan huruf yakni dengan huruf jar. Kemudian tabi'un lil makhfud juga kita telah bahas di bab marfu'atil asma, yakni tentang na'at, taukid, badal, dan yang terakhir atof, ya. Na'at, taukid, atof, badal. Itu telah kita bahas juga. Yakni na'at, taukid, atof, badal itu namanya tawabi, yang mana tawabi i'rabnya itu hanya mengikuti isim sebelumnya. Kalau yang diikuti rofa, dia ikut rofa. Kalau yang diikuti itu yakni mansub, maka dia juga ikut mansub. Kalau yang diikuti itu majrur, maka dia juga ikut majrur. Beliau mengatakan, fa ammal makhfudu bil harfi, maka adapun yang dijerkan atau dikhafatkan dengan huruf, fahuwa, maka dianya tersebut ma yukhfadu bimin. Apa yang dijerkan atau dikhafatkan dengan sebab huruf min. Wa ila dan huruf ila. Wa an dan huruf an. Wa ala dan huruf ala. Wa fi dan fi. Rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa bi hurufil qasam. Jadi kita telah bahas juga kan ini kan. Sudah sempat kita singgung di pembahasan awal sekali seperti yang saya bilang tadi. Kita telah bahas 9 huruf jar di awal. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, ini sudah sempat saya jelaskan, dan juga saya sempat memberikan saran kepada teman-teman untuk menghafalkan huruf-huruf ini. Karena keberadaan huruf ini sangat sering sekali muncul ketika kita membaca kitab. 9 huruf ini sangat sering sekali muncul ketika membaca teks-teks berbahasa Arab. Maka kenapa bagi seorang mubtadi atau pemula seperti kita, ketika ingin mulai belajar serius,
memahami ilmu nahwu, ingin serius bisa membaca kitab, minimal dia memiliki kemauan untuk menghafalkan 9 huruf jar ini. Menghafalkan 9 huruf jar ini. Ditambah hurufil qasam, yakni huruf-huruf qasam, yakni wahia al-wawu wal ba'u wat ta'u. Yakni huruf wawu, alba dan ta. Nah, dan huruf qasam, namanya qasam sumpah, ini juga telah disinggung oleh banyak ulama bahwa tidak boleh kita bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya Allah. Demikian yang dikatakan oleh beberapa ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Al-Ajurumiyah. Jadi di sini 3 huruf qasam ini itu hanya kita gunakan kepada Allah. Wallahi, billahi, tallahi, ya. Al-wawu wallahi, demi Allah. Kalau ba, billahi, demi Allah. Kalau ta, tallahi, demi Allah juga artinya. Nah, kalau wallahi ini kita sering dengar ya di hadis. Al-waw dengan waw. Al-ba juga sering. Kemudian kalau ta ini banyak sekali contohnya ketika kita buka surat Yusuf di ayat-ayat akhir. Yakni ketika kisah Nabi Yusuf telah bertemu dengan saudara-saudara beliau, ya, dan beliau telah menjadi gubernur, ya. Telah menjadi gubernur. Kemudian beliau dipertemukan kembali dengan saudara-saudara beliau. Nah, di ayat-ayat akhir itu banyak sekali ayatnya menyebutkan qasam menggunakan huruf ta, tallahi, seperti itu. Jadi kita tidak boleh bersumpah atau menggunakan huruf qasam kecuali kepada Allah. Adapun Allah sendiri selaku ilah dan selaku Rabbun, itu Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Contohnya wal asri, demi waktu. Nah, itu kan sumpah, wawu qasam. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan. Dalam artian Allah boleh bersumpah dengan waktu. Manusia boleh nggak? Nggak boleh. Wal asri, kemudian wal laili. Nah, banyak sekali contoh-contoh di Al-Quran. Kemudian wabi wawi rubba, kemudian dengan wawu rubba. Nah, yang berikutnya isim, juga ada isim majur yang dengan sebab dia kemasukan wawu rubba, bukan wawu qasam tetapi wawu rubba. Nah, wawu rubba ini adalah wawu yang beramal seperti amalannya rubba. Kenapa? Karena di sini rubba, perhatikan rubba ini kan huruf jar. Nanti ada yang dia itu hanya ada wawu, tetapi dia bukan wawu qasam tetapi bisa menjarkan. Namanya wawu rubba. Karena ditakdirkan ada huruf rubba yang dibuang, ada huruf rubba yang dibuang. Nanti ini butuh kepada penjelasan yang lebih luas. Insya Allah kita akan merujuk kepada kitab penjelasan atau syarahnya. Bismillah ta'ala. Kemudian mud, mud, ya ini dengan mud, dan juga munzu dengan munzu. Ini keduanya sama artinya, yakni sejak, ya, sejak. Ini juga isim yang jatuh setelah munzu ataupun mud, ini juga dia majrurun. Majrur, kenapa majrur? Karena sebab kemasukan huruf ini, kemasukan huruf munzu. Seperti itu. Kemudian, jadi kuncinya teman-teman bagi kita adalah menghafalkan. Kita cukup kuncinya menghafalkan saja huruf-huruf di sini. Jadi kuncinya kita cukup menghafalkan huruf-huruf jar ataupun huruf-huruf qasam beserta tambahannya, yakni wawu rubba mud mundu. Jadi min ila an ala fi waruba wal ba wal kaf wal lam al waw wal ba wa ta'u wawu rubba mud mundu. Cukup dihafalkan seperti itu. Jadi ketika kita membaca dan kita menemukan huruf-huruf tersebut, sudah nggak perlu pikir panjang, isim setelahnya yakni majrur. Seperti itu, gampang sekali. Kemudian wa amma ma yukhfadu bil idofati fanahu qaulika, dan adapun yang dikhafatkan atau dijerkan dengan sebab idofah itu seperti ucapan engkau hulamu zaidin, yakni hulamu zaidin. Nah, perhatikan teman-teman, kita telah memasuki idofah, tolong diperhatikan. Dan ini sebenarnya sangat, ya, perlu perhatian yang khusus, ya.
Karena terkadang bagi mubtadi masih sangat sulit sekali membedakan antara idhofah, kemudian mubtada khobar, dan naat man'ut. Itu sangat sulit sekali membedakan biasanya. Nah, idhofah, apa sih idhofah itu? Ini sebenarnya kita perlu syarah, tetapi akan coba saya uraikan sedikit demi sedikit sampai bisa memberikan gambaran secara utuh, insya Allah. Jadi, idhofah itu adalah, kalau bahasa kita, kata majemuk. Kata majemuk. Jadi kata majemuk. Nah, jadi kata majemuk dalam artian kalau majemuk berarti minimal terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Contohnya kata majemuk itu misal rumah, ya, rumah. Kalau kita katakan rumah, apa yang di pikiran kita? Ya rumah, tempat tinggal, kan gitu. Kemudian kalau kita mengatakan sakit, apa yang di pikiran kita? Ya nggak sehat, itu sakit namanya. Tetapi ketika kita gabungkan rumah dan sakit menjadi rumah sakit, apa yang kita pikirkan? Rumah atau tempat, ya, tempat pelayanan publik untuk merawat orang yang sakit. Nah gitu. Jadi dua kata yang bermakna satu. Gitu. Dua kata yang bermakna satu, idhofah. Itu gampangnya gitu. Beda lagi nanti ada tarkib masjid nanti. Jangan diadu dulu sama tarkib masjid. Ini untuk mubtadi dulu. Jadi kata majemuk itu seperti itu contohnya, secara simpelnya. Nah, begitu pula di sini. Gulam. Gulamu Zaidin. Perhatikan. Gulam. Apa artinya gulam? Anak kecil. Ya, anak kecil atau budak, ya kan gitu. Zaidin. Zaid. Zaid. Kalau kita dikatakan Zaid, apa artinya Zaid? Ya, nama orang namanya Zaid. Kemudian ketika kita katakan gulamu Zaidin, berarti anak kecil atau budaknya si Zaid. Seperti itu. Ini namanya kata majemuk atau idhofah. Nah, cara membedakannya teman-teman, ini saya kasih kunci. Cara membedakan antara idhofah dengan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar itu susunannya adalah, ya, ma'rifah, kemudian baru nakiroh. Jadi kalau mubtada khobar itu ma'rifah baru nakiroh. Dan kita telah membahas juga, ya, ini tentang isim-isim yang ma'rifah. Ya, ada isim alam, isim apa namanya? Isim domir, ya kan? Kemudian ada isim isyarah. Kemudian ada apa lagi? Isim mubham, ya, isim mausul itu maksud saya, dan seterusnya. Nah, kita telah mengetahui itu. Jadi kita terapkan di sini. Jadi kalau mubtada khobar susunannya itu ma'rifah, baru ketemu sama nakiroh. Tetapi kalau idhofah susunannya beda, susunannya terbalik, yakni nakiroh baru ma'rifah. Seperti itu. Nakiroh baru ma'rifah. Nah, dan untuk idhofah nakirohnya, kalau normalnya kan nakiroh bertanwin. Contoh ar-rajulu itu ma'rifah. Kalau nakiroh rajulun, tanwin, lun. Tetapi kalau nakiroh pada idhofah, kalau dia sebagai mudhof, tidak boleh ditanwin, tidak boleh ditanwin. Maka contoh di sini gulam. Gulam ini aslinya nakiroh, yakni gulamun. Gulamun nakiroh. Ya kan? Nakiroh. Zaidin ini aslinya zaidun. Aslinya zaidun. Zaidun nakiroh atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Isim alam, nama orang. Baik. Sekarang mana yang nakiroh? Gulam. Maka ini namanya sebagai mudhof. Yang pertama, yang nakiroh namanya mudhof. Ya, maka dia nggak boleh ditanwin. Nggak boleh kita katakan gulamun zaidin, nggak boleh, tapi gulamu. Seperti itu. Kemudian zaidin sebagai apa? Namanya mudhofun ilai. Jadi gini. Kalau gulam mudhof itu boleh gulama, boleh gulamu, boleh gulami. Tergantung nanti dia i'rabnya. Kalau jadi mubtada ya gulamu. Kalau sebagai maf'ulun bih gulama. Kalau sebagai isim majrur gulami. Gitu. Misalnya min gulami, gitu, min gulami. Jadi boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur. Itu yang mudhofnya.
Tetapi kalau mudhafun ilaih Zaidin di sini itu wajib majrur, tanda jarnya dengan kasroh di sini Zaidin. Seperti itu. Itu secara singkatnya saja. Mungkin nanti teman-teman kita akan bahas lebih lanjut lagi karena ini sebenarnya butuh penjelasan panjang ya. Terutama bagi mubtadi tentang cara membedakan idhofah dan cara membedakan mubtada khobar. Lebih lanjut juga cara membedakan sifat mausuf seperti itu. Kita lanjutkan saja. Wa huwa ala kismaini, dan mudhof atau idhofah itu ala kismaini terbagi menjadi dua jenis. Yakni yang pertama ma yuqaddaru bil lami. Idhofah yang dia itu ditakdirkan ada huruf lam yang dibuang. Ada huruf lam yang dibuang. Jadi misal ambil contoh ini. Ini termasuk contoh yang ada huruf lam yang dibuang. Jadi ini kan susunan idhofah. Gulamu Zaidin. Gulamu mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih. Kan seperti itu. Ini sebenarnya kita bisa takdirkan. Bisa kita tambahkan sebenarnya. Tambahkan apa? Tambahkan huruf lam sebelum lafadz Zaidin. Jadi gulamu Zaidin itu adalah gulamun. Gulamun li Zaidin. Sebenarnya gitu. Gulamun li Zaidin. Jadi gulam milik si Zaid gitu. Gulam milik si Zaid. Gulamu li Zaidin. Contoh lagi misalnya lafaz Abdullah. Abdullah. Perhatikan. Abdullahi. Abdullahi ini sebenarnya kan susunan idhofah. Abdu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ini bisa kita tambahkan lam sebenarnya sebelum lafdzul jalalah. Jadi abdun aslinya abdun, kita buang ininya. Abdun lillahi. Jadi Abdullahi itu adalah abdun lillahi. Jadi ada huruf jar lam di situ. Nah, jadi idhofah di sini itu juga menjadikan isimnya itu mahfud atau majrur. Mana? Yakni mudhafun ilaihnya. Ini Zaidin majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Itu ada yang ditakdirkan dengan lam. Kemudian juga wa ma yuqaddaru bimin, dan ada juga yang ditakdirkan dengan sebab huruf min. Kalau tadi kan lam. Abdun lillah, ya kan? Gulam li Zaidin, seperti ini. Ada juga yang dia itu ditakdirkan menggunakan huruf min. Misalnya ini. Misalnya kita ambil contoh dari bawah aja lah. Falladzi yuqaddaru bilam. Kita ambil contoh dari sini aja ya. Saya lagi malas mikir. Falladzi yuqaddaru bilam. Maka adapun yang ditakdirkan dengan lam, contohnya gulamu Zaidin. Ini sudah saya bahas tadi ya barusan, gulamu Zaidin. Contoh yang ditakdirkan dengan lam yakni lafadz gulamu Zaidin. Jadi sebenarnya adalah gulamun li Zaidin. Walladzi yuqaddaru bimin, dan adapun yang ditakdirkan dengan sebab huruf min yang dibuang yakni nahwu qaulika, seperti contoh ucapanmu saubu khazzin. Saubu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh yang ditakdirkan dengan huruf min. Contohnya adalah saubu khazzin. Kemudian babu sajin dan khatamu hadidin. Jadi di sini sebenarnya ada huruf min yang ditakdirkan. Jadi saubu khazzin itu saubun min khazzin. Babu sajin yakni babun min sajin. Khatamu hadidin jadi khatamun min hadidin. Jadi ketika kita mengatakan saubu khazzin yakni baju sutra, itu kita mengatakan saubun min khazzin yakni baju dari sutra. Ada lafadz dari yang dibuang, ada lafadz min yang dibuang. Kemudian babu sajin, pintu kayu. Itu sebenarnya kita mengatakan babun min sajin, pintu dari kayu. Kemudian khatamu hadidin, cincin besi. Ketika kita mengatakan cincin besi, itu sebenarnya kita mengatakan
khatamun min hadidin, cincin dari besi, yakni cincin yang dibuat dari besi. Wallahu a'lam. Tamat bihamdillah, dan Allah lebih mengetahui. Tamma bihamdillah, telah selesai atau telah sempurna, bihamdillah, dengan segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita akhirnya menyelesaikan pembahasan kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Terima kasih atas segala yakni partisipasi dan perhatiannya dari awal pembuatan video ini hingga akhir pembahasan video Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. Dan kami berharap mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat yakni mengambil faidah dari video yang ringkas, dan tentunya banyak kesalahan selama pembuatan video. Oleh sebab itu kami mohon kepada teman-teman untuk dapat memberikan kritik, saran, dan juga islah ya, perbaikan, tentunya agar kita juga sama-sama berbenah, sama-sama belajar, sehingga saling melengkapi satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim, yakni seorang muslim adalah saudara bagi yang muslim yang lain. Kita saling melengkapi, saling belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebaikan bagi kita dengan sebab, dengan wasilah apa yang kita kerjakan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.